Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anandaku yang dirahmati Allah, semoga anandaku sekalian tetap sehat, kemudian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anandaku, untuk pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan materi di tema 7, yaitu materi hari ini tentang bahasa Indonesia. Jika kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pembuatan listrik statis dan juga contoh aplikasinya. Nah, hari ini di mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar mengenal teks fiksi dan non-fiksi. Barangkali dari anandaku sekalian sudah ada yang pernah mendengar kalimat ini atau kata-kata ini. Apa itu teks fiksi, apa itu non-fiksi? Nah, kita mulai saja ya. Teks fiksi dan non-fiksi itu adalah sebuah teks yang berbeda. Kalau fiksi itu lebih kepada sebuah bentuk teks yang berisi rekaan atau khayalan. Itu biasanya dapat sebuah imajinasi dari seorang penulis. Dan non-fiksi itu adalah sebuah teks atau bacaan yang berisi fakta atau sesuai dengan kenyataan. Nah, teks fiksi itu, nah kita mulai dulu dari non-fiksi ya. Teks non-fiksi itu berisi tentang informasi yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Non-fiksi. Contoh-contoh teks non-fiksi itu antara lain ada buku ensiklopedia, ada artikel, ada tesis, ada skripsi, ada laporan pengamatan, ada buku biografi. Teks ensiklopedia itu contohnya ada yang pernah mengenal Erpal dan Erpul. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian ciri-ciri dari teks non-fiksi itu yang pertama adalah berdasarkan fakta dan data. Artinya ada di dunia nyata. Jadi ada barangnya, ada bentuknya, ada datanya. Itu adalah ciri-ciri non-fiksi. Kemudian berupa hasil pengamatan atau penelitian. Nah, kita sudah sering ya, misalkan penelitian tentang listrik statis. Nah, kita tuliskan di situ. Penelitian tentang pencahayaan. Kemudian yang terakhir, teks non-fiksi ini mudah dibaca. Mudah dibaca itu artinya tulisannya itu sederhana, lugas, tapi lebih kepada fakta. Itu ya. Nah, kemudian media yang digunakan untuk menulis teks non-fiksi itu antara lain adalah televisi, handphone, komputer. Ini digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian media cetaknya bisa juga di koran, majalah, buku. Nah, siapa tahu ada yang anandaku senang baca koran atau baca majalah, buku. Nah, itu adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk bagaimana toh menggali teks informasi non-fiksi itu. Nah, catatannya yang terpenting adalah dalam mencari informasi dalam teks non-fiksi itu ada yang pertama, membaca teks yang disediakan dengan seksama, mencatat informasi penting yang terdapat di dalam teks, membaca soal pertanyaan dengan teliti, mencari jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Jadi yang pertama itu adalah membaca teks yang disediakan. Kemudian yang kedua, mencatat informasi pentingnya. Yang ketiga adalah membaca soalnya dengan teliti. Yang keempat adalah mencari jawaban. Catatan lebih penting lagi dalam teks non-fiksi
itu terdapat yang namanya adalah jawaban tersurat dan jawaban tersirat. Apa itu jawaban tersurat? Jawaban tersurat berarti jawabannya ada di dalam kalimat teks bacaan. Nah, sedangkan jawaban tersirat berarti jawabannya harus dikumpulkan berdasarkan data atau informasi yang ada di dalam teks. Itu ya. Nah, itu materi tentang perdalam materi tentang teks non fiksi. Tugas Anandaku adalah masih menyelesaikan pembuatan listrik statis. Bagi yang belum mengumpulkan dan yang sudah mengumpulkan dapat belajar pembelajaran yang lain. Terima kasih. Cukup sekian materi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.